Betul. Pelik loh itu. Irfan udah gue tularkan kepelikan gue di pesawat itu. Iya. Sedikit banyak saya kan juga ya hampir tiap minggu lah teleponan sama Badai cerita ini cerita itu gitu ya. Jadi ini memang dilema ya. Ini gampangnya ini ada dilema. Di satu sisi kita mempunyai kuasa akan lagu-lagu kita, tapi di satu sisi orang tidak perlu izin kan gitu ya. Maksudnya Mas Badai ya. Ini kan bertentangan. Oke. Kalau saya itu case by case, saya lebih suka case by case. Saya lebih memilih untuk repotnya itu di case by case-nya. Kalau dalam kasus saya dulu Jikustik, itu saya karena kejadiannya itu emosional pada saat saya keluar dari Jikustik, jadi saya meminta mereka itu tidak langsung seketika ketika saya keluar, tapi ada fase dulu, ada masa dulu, dan itu pun termasuk menurut saya bagian dari mengedukasi hal-hal seperti ini ke teman-teman saya sendiri, gitu ya. Tapi saya rasa mungkin mereka juga punya standar edukasi sendiri yang tidak sama dengan saya, sehingga sempat ada miss. Tapi akhirnya sempat ya, ini kata kuncinya adalah sempat terjadi kesepakatan untuk sharing antara saya dan Jikustik untuk mereka melakukan pembayaran terhadap lagu-lagu saya yang dipakai di panggung oleh mereka ketika saya tidak lagi bersama Jikustik. Namun tidak berlangsung lama, terus terang saja. Dan itu adalah pelajaran buat saya juga ya, bukan hanya buat teman-teman Jikustik, tidak berlangsung lama karena memang kondisinya buat mereka tidak memungkinkan untuk terus-menerus membayar itu. Kemudian hal ini saya konsultasikan ke Ivan, ini gimana? Kata Ivan, ya memang tidak bisa Mas, tidak bisa dalam artian kalaupun itu terjadi itu hanya sekedar kesepakatan ya. Kalau ngomong hukumnya nggak bisa ditarik terlalu, nanti monggo nanti dikoreksi ya kalau salah. Tidak bisa ditarik terlalu dalam karena itu hanya kesepakatan dan hukumnya mengatakan lain, tidak seperti itu. Jadi tidak semerta-merta kami bisa jadi gini, saya ingat kalimatnya Irfan gini ya, nanti tolong diperhatikan juga. Kita bisa melarang, tapi apabila dilanggar ya nggak bisa apa-apa gitu. Ya kalau nggak salah Irfan ngomongnya gitu deh. Itu masih nancep di saya. Jadi kita bisa, hilangnya. Kita bisa melarang. Nah, namun apabila itu dibawakan di panggung, ya kita tidak bisa apa-apa. Karena sudah ada LMK yang nanti menagihkan. Itu kejadian nyata yang saya alami ya. Kalau yang lain-lain banyak, tapi contoh kasusnya satu itu aja dulu. Jadi saya hanya melihatnya case by case gitu. Ya memang kurang lebih tadi udah Kak Badai dan Kak Pongki udah menyampaikan. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kalau kita tariknya ke ranah hak cipta, memang udah begitu banyak kajian di seluruh dunia. Kenapa kalau bicara performing rights spesifik itu memang harus secara kolektif di koleknya gitu ya. Karena memang aspek-aspeknya banyak lah yang menjadi dasar, itu satu. Terus yang kedua adalah kalau kita tadi bicara tentang Glee, itu sebetulnya bukan performing rights, karena itu akan direproduksi, makanya developer bisa menolak. Tapi kalau misalnya tadi case yang diangkat oleh Mas Badai dan Mas Pongki, itu satu hal yang bisa dilakukan, tapi bukan dalam ranah hak cipta. Maksudnya gimana gitu? Ya dibikin kesepakatan aja gitu. Jadi kesepakatan sendiri kayak ya misalnya kayak lu sama Bastian gitu kan. Pokoknya di atas tertulis Bastian keluar ya, oke. Tapi dengan lu keluar lu nggak boleh nyanyiin lagu Kobo Junior dalam waktu tertentu. Kalaupun lu mau nyanyikan, lu harus ABCDFGH. Kalau misalnya dalam kurun waktu tersebut lu tetap menyanyikan dan tidak mengindahkan ini, maka ada hukumannya. Jadi itu sebenarnya bukan di ranah hak cipta. Itu dia di ranah kesepakatan yang merupakan tanda kutip undang-undang barunya kalian gitu loh, berdua gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya ditanya apakah se-eksklusif itu haknya pencipta, sebetulnya eksklusif, cuma caranya kalau hak ciptanya itu eksklusif gitu, tapi kalau caranya yaitu tadi khusus untuk performing rights, memang ya misalnya gini contoh, kebayang nggak misalnya kalau misalnya kita bicara televisi gitu ya, dia harus izin satu-satu gitu kepada penciptanya untuk satu acaranya dia gitu. Akhirnya nggak pernah ada konten televisi. Nah akhirnya penciptanya juga yang merasa yang akhirnya mengalami kerugian karena akhirnya susah untuk dieksploitir hak ciptanya. Makanya harus ditemukan equilibrium baru, cara baru untuk mutual satu sama lain untuk akhirnya si hak tersebut bisa dieksploitasi dan bisa digunakan. Nah
Namanya pencipta, saya juga pencipta, pengen digunakan pengen diapresiasi tinggi-tingginya. Namanya pengguna, pengen semurah-murahnya. Makanya harus ada threshold yang dirasa seimbang gitu atau mutual gitu. Makanya ada banyak kajian. Kenapa performing rights itu rata-rata variabel tuh banyak disebutkan 2% dari misal total. Kalau misalnya satu televisi gitu ya, dia public data audit publiknya gitu ya, itu bilang income 4 triliun gitu ya, berarti kan 2% dari 4 triliun itu 94 miliar atau ini 4,7 triliun 94 miliar. Artinya itu yang hak buat pencipta itu baru satu stasiun TV. Di Indonesia ada berapa stasiun TV? Berapa triliun yang akan dibagi 2%-nya gitu kan. Nah, cuma memang di Indonesia televisi itu masih ada discounted price. Kenapa masih ada discounted price? Karena tadi ini barang lama yang baru diimplementasi dengan baik. Makanya perlu alignment gitu ya. Tapi di titik tertentu dan di semua negara broadcast itu contribute besar sekali. Makanya itu baru kerasa. Di Indonesia karena lagi adjustment, harusnya di beberapa tahun ke depan TV udah kembali normal rate-nya ya. Nah, apalagi sekarang nih. Kemarin saya juga bicara tuh di Parekraf gitu ya, bahwa dengan adanya stay at home kayak begini, TV ratingnya naik gitu. Ya udah kalau gitu contribute dong, karena TV kan banyak juga menyiarkan lagu gitu kan dalam bentuk performing rights. Jangan ambil diskonnya lagi gitu kan. Nah jadi itu hal-hal yang mungkin kedepannya bisa jadi pegangan gitu, karena kita masih on the early stage. Jadi manfaat ekonominya pun juga belum langsung bisa kerasa gitu. Tapi kalau saya banding sama teman-teman saya di beberapa negara yang memang udah maju dan merasakan ini, bikin one hit wonder aja itu bisa apa anak cucu gitu istilahnya. Kira-kira gitu ya gambarannya. Apalagi Mas Pongki, apalagi Mas Badai gitu kan. Dan apa yang kita lakukan saat ini, yang Mas Pongki lakukan, Mas Badai lakukan, itu nanti buahnya itu di anak cucu kita sebetulnya. Mungkin kitanya nih nggak langsung merasakan. Jadi saya cuma mau menyampaikan, keep doing this. Mungkin bukan kita yang merasakan. Sama kayak orang zaman dulu, pahlawan-pahlawan itu bangun negara. Mungkin kalau bicara infrastruktur fisik, jembatan Semanggi itu dibangun di area Soekarno, tapi yang merasakan kita. Termasuk macetnya sih, gitu. Maksudnya gitu. Nanti mungkin di depan juga itu termasuk ya challenge-challenge yang lain gitu. Makanya kalau ditanya, apakah ini ada dalam mekanisme hak ciptanya gitu ya, saya sih tidak menemukan itu gitu. Kalau misalnya bicara tadi ya, melarang dalam konteks hak cipta. Tapi melarang dalam kesepakatan umum, mungkin nanti Rio atau Alsa bisa melengkapi. Harusnya bisa diatur gitu. Sama kayak misalnya intellectual property ya, misalnya anggapnya property. Ada kesepakatan, lu nggak boleh masuk rumah gua, kalau lu masuk rumah gua, lu harus bayar. Nah itu kan satu hal yang bisa disepakati meskipun nggak ada undang-undangnya. Nah undang-undangnya ya si perjanjian itu sendiri. Ya silakan ditambahkan mungkin oleh Rio atau Alsa gitu. Mungkin secara umum ini kan nggak bisa dibawa ke undang-undang hak cipta. Kalau dibuat perjanjian aja, itu kekuatannya seperti apa supaya yang tadi diangkat mungkin bisa mendapatkan jawaban lah. Silakan. Mungkin Mas Rio kali ya. Hah? Aku nggak berani ngomong soalnya aku belum punya lisensi lah. Nggak bisa, dia udah bisa ngomong. Dia S2-nya Haki loh. Anyway, bener sih. Semua teman-teman yang bilang benar gitu. Pemahamannya memang tepat gitu. Memang karena di satu sisi ada ambiguitas dari pasal-pasal itu. Di pasal 23 ayat 5 itu memang jelas mengatakan tanpa meminta izin boleh. Terus sementara di pasal 9 ayat 3 di pasal 9 sudah jelas ya, tadi Mas Badai juga disebutkan bahwa hak itu ada gitu untuk dimintai izin gitu loh. Nah, kalau aku kebetulan melihatnya gini, Van. Jadi ini ada beda nih antara praktikal sama cara kita melihat ini secara teoritis ya. Karena kalau teoritis kebetulan kan gue juga, lo tahu gue lagi ngambil S3 dan research gue tentang mechanical rights atau hak menggandakan secara menyeluruh ya, termasuk juga disrupsi gitu. Nah, jadi di salah satu riset itu pun juga melihat isu nilai. Jadi nilai yang terkandung di pasal 23 itu kan sebenarnya benar yang Irfan bilang, nilai untuk mempermudah manajemen kolektif ini, CMO, untuk bisa melakukan penghimpunan dari user ini yang supaya lebih mudah kan. Jadi tanpa harus kuasa atau jadi akan mempermudah itu gitu. Nah, itu nilai yang dibangun sehingga nilai itu jangan sampai pun mengurangi dari nilai yang ada hak eksklusif yang emang ada secara lahiriah dengan prinsip deklaratif itu terhadap suatu ciptaan. Jadi pasal 9 ini harusnya
tidak bisa dia menjadi bertentangan diinterpretasikannya gitu loh. Jadi secara teori harusnya hak pencipta untuk melarang orang lain itu masih bisa. Jadi kalau misalkan gua melarang my personal member atau misalnya ada vokalis band gua keluar terus gua larang karena gua sebagai pencipta gua larang, pokoknya khusus buat dia nggak boleh bawain lagu itu. Gitu. Itu menurut gua kalau dikembalikan ke pasal 9 itu memang punya hak itu. Tapi then again, ya karena seperti halnya analoginya kalau tadi Irfan ada orang masuk ke rumah kita bilang khusus orang itu nggak boleh masuk rumah gua, tapi yang lain boleh. Gitu. Khusus dia nggak boleh. Itu memang menurut gue secara teoritis bisa kita menggunakan pasal 9. Tapi again, ujungnya kalau sesuatu dispute itu kan pasti ada. Terus gimana cara kita menuntutnya gitu kan? Nah ini yang tadi Irfan bilang juga benar. Jadi ketika kita mau enforce, kita kembalikan ke pelanggaran undang-undang hak cipta ini sendiri, itu bisa menjadi hilang. Kenapa? Karena kan hak ekonominya sudah dibayarkan melalui LMK. Yeah. Jadi kerugiannya di mana gitu? Ya, kalau kan? dibayar ya. Kalau dibayar. Nah, itu syaratnya kalau dibayar. Kalau nggak dibayar urusannya beda, gitu kan? Kalau dibayar. Nah, sering nggak dibayar tuh. Nah, itu dia. Itu kan PR-nya LMKN. Maaf. Ya, benar. Jadi maksudnya artinya balik lagi sebenarnya kalau secara teoritis sih masih ada hak itu. Gitu loh. Cuman secara praktikal memang susah Mas, benar. Karena memang ketika kita misalnya lapor ke polisi pun gitu ya, nggak usah lapor polisi deh, kita menggugat pun gitu. Si tergugat akan membuktikan loh, saya mengikuti kok pasal 23 ayat 5, saya bayar melakukan pembayaran melalui LMK. So apa salah saya? Nah di situ itu memang yang menjadi kendala gitu. Tapi apakah kalau kita bicara apakah si pencipta ini masih punya hak eksklusif sih? Aku rasa sih masih bisa. Jadi ini yang mesti dipikirkan lagi ke depannya oleh kita dan jadi mesti banyak orang yang melakukan riset juga ke sini gitu ya. Nanti insya Allah kalau di dalam tulisan saya mungkin saya akan coba bagaimana caranya membahas tentang isu ini juga supaya menjadi perhatian nih. Jadi nanti ketika ada revisi terhadap undang-undang hak cipta maupun terbatas maupun menyeluruh ya, itu juga isu ini termasuk isu yang akan dibahas gitu loh nantinya. Sorry. Gue pernah punya ide gini. Oke deh, lu silakan bawain lagu gue di mana aja. Tapi kemanapun lu manggung, gue akan suratin panitianya. Itu gimana kalau gitu? Hah? Supaya lapor WAMI. Loh, itu lagi-lagi masuk hak eksklusif kan? Hak eksklusif kan? Kalau jenengan mau ganggu kayak begitu ya bisa aja ya. Tapi kan jadi ganggu ya? Ganggu. Kalau menurut gue emang harus ganggu dulu, baru karena sesuatu yang baru itu pasti ganggu sih. Iya. Kemarin ya ini contoh banget kayak kemarin sampai stasiun TV sempat ada hubungin saya. Hari ini dia ada konser untuk COVID ini gitu ya, tapi sekaligus ini malam takbiran gitu ya. Arahnya sih nggak mau bayar gitu ya, tapi saya tanya gitu, apa betul ini mau ditiadakan? Ya enggak sih Mas, nggak mau ditiadakan. Oh jadi bagaimana? Ya jadi kita masih belum tahu nih. Saya rasa sih bukan dia nggak tahu gitu, cuma ya ini satu hal yang buat dia baru gitu ya, tapi sebisa mungkin dia cari celahnya gitu. Nah makanya saya sepakat gitu. Akhirnya kalau saya gangguin terus, ya akhirnya ini bisa ini juga bisa mengerti juga dia gitu. Karena kenapa? Karena saya juga bicara sama platform itu tadi kan kita Indonesia di hub di Hong Kong ya gitu ya. Saya tuh samperin gitu, bicara keras sekali bahwa Indonesia ini adalah future atas digital market. Jadi kalau kita nggak punya kuasa dan kontrol atas our own market, itu akan sangat bagus sekali. Kalian harus buka, mau nggak mau. Akhirnya dibuka, gitu kan. 1, 2, 3, lama-lama semua dibuka, gitu loh. Nah, buat saya kalau ditanya tadi, menurut kalian ganggu nggak kalau tadi pertanyaan Mas Ogi? Emang harus ganggu dulu, Mas. Buat saya, ini kita, ngomongin kan pasti ganggu. Kenapa? Karena ada orang yang masa tersempit. Aduh, ya saya gini ya, gitu. Nah, nanti tinggal ditrim, gitu loh, kira-kira. Yang mana yang harus diluruskan. Nah, kalau dari gue sih, bukan pesan sponsor ya, cuman cukup bisa berdiplomatis dengan cara buang body ke publishing ya. Tapi itu kerap kali saya lakukan gitu. Jadi karena kan pada prinsipnya publishing itu adalah
sederhananya ya, manajer dan pencipta. Biasa manajernya jadi bumper, tapi antara pencipta dan publishing itu harus komunikasi yang baik supaya bumper itu terjadi. Gitu. Kadang-kadang ada juga kan, terutama yang konflik itu maksud gimana? Misalnya dia singer songwriter, ketika dia harus jadi singer, dia takut. Waduh, nanti saya nggak bisa laku nih gitu. Betul. Tapi ketika jadi songwriter, tapi saya butuh. Nah, akhirnya kalau komunikasi bagus, akhirnya ketemu aja tuh caranya gitu loh. Saya berkali-kali juga ngomong hal ini dengan Mas Pongki. Akhirnya kita cari formula, caranya gimana? Akhirnya ketemulah formulanya yang diinginkan Mas Pongki, yang saya harus sebagai budaknya itu harus menjalankan, ceritanya gitu. Tapi ini maksudnya lebih kepada gua. Iya, maksudnya gitu. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu. Siap, thank you. Kita kembali ke koridor ini ya, nge-cover lagu bisa di penjara ya. Ini udah ada banyak pertanyaan yang masuk, udah kita pilih. Mungkin dijawabnya satu-satu kali ya. Yang pertama mungkin bisa buat Badai dulu deh. Pertanyaannya cukup straightforward dari Kaila VC. Apa sih batasan kita yang mau nge-cover lagu? Atau mungkin peraturan yang bener buat meng-cover lagu? Do and don'ts-nya lah kurang lebih. Oke. Ya. Tadi sebenarnya udah kita obrolin banyak lebar. Ya. Jadi ini dari sisi komposer aja mungkin. Dari segi komposer sebenarnya hampir sama. Intinya kalau pertama hak moral harus dihormati ya. Karena banyak sekali artis cover yang which is itu meng-cover itu di Instagram atau mungkin di media YouTube. Itu banyak sekali yang tidak menuliskan dengan jelas nama pencipta lagu dengan benar. Ya, terkadang gue sering mengalami lagu gue untuk misalkan untuk Krispati ditekinnya ke Ungu gitu. Ya, jadi itu kan menjadi menjadi sesuatu yang aneh ya. Lagu Krispati ditekin ke Samson misalnya kayak gitu, atau lagu Samson ditekin ke Krispati. Itu kan sebuah gue nggak tahu apa mungkin ketidaktahuan atau ya pasti ketidaktahuan pastinya. Makanya sebelum kalian mengcover, kalian harus kurasi dulu informasi yang benar tentang lagu tersebut. Gue sering mengkomunikasikan bahwa di Google itu kalau kalian cari music match itu jelas kok di bawahnya itu ada penulisan nama pencipta lagu, dan itu nama lengkap dari pencipta lagu itu semua ada ditulis di situ di bagian bawah. Nah, itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, kalau memang kalian merasa bahwa itu akan dijadikan sebuah kegiatan yang ada manfaat ekonominya, kalian harus sadar bahwa semua lagu tersebut ada rumahnya yang mengelola hak ekonomi dari pencipta lagu tersebut. Jadi memang seharusnya kalian memberitahukan itu kepada publishingnya. Pertanyaannya, Mas, publishingnya di mana nyarinya? Kalian mungkin kalau saran gue selalu menyarankan ke teman-teman followers gue, DM aja, gue tanya aja, publishingnya di mana, Mas? Dan itu sudah gue lakukan 2 bulan terakhir, dan itu it works. Mereka menghubungi publishing gue dan ditanya maksud dan tujuannya apa. Ada yang untuk memang reinterpretasi ulang, ada yang untuk recycle dan lain-lain, dan itu semua ada peraturannya. Jadi sebenarnya itu juga harus dilakukan oleh pencipta lagu kalau mau lagunya selamat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Sebenarnya simple sih. Itu sih kalau dari gue. Clarista Altan juga nanya, di mana kita bisa meminta izin untuk mengcover sebuah lagu. Ya. Lalu kemudian satunya ada dari Gideon Lam Jogi yang juga bertanya, kira-kira bagaimana cara memberitahu audiens kreator itu tentang nama pemilik karya cipta. Gue pernah beride gitu, gue udah pernah ngobrol sama Mas Poki waktu itu, kalau Mas Poki ingat. Gue tuh membayangkan bahwa di sosial media itu ada satu amplifikasi atau pengumuman ya. Semua publisher itu mengatakan bahwa Pongki Barata, lalu Patrick Effendi itu di Massive Music, Badai itu di Geraha Pustaka Musik, si Rian The Massive di mana. Sehingga itu menjadi satu informasi yang bisa ditelusuri atau didata oleh teman-teman followers atau teman-teman artis cover yang memang mau mengcover lagunya, sehingga tidak ada lagi miskomunikasi informasi seperti sekarang, karena mereka juga mungkin tidak tahu harus menghubungi siapa dan siapa yang dihubungi gitu. Jadi menurut gua ini PR publishing juga sebenarnya, untuk bagaimana caranya yang tadi Irfan bilang bahwa publishing itu juga sebenarnya punya tugas juga untuk
Gimana caranya pencipta lagunya di dalam publishing itu menjadi etalase mereka berkarya gitu. Kalau nggak jadi etalase mereka berkarya, simpelnya untuk apa gue mandatkan pengelolaan hak cipta gue kepada publishing tersebut. Begitu juga pertanyaan gue kepada Mas Rio yang juga mengatakan bahwa ketika ditagih performing rights lah, gue kan udah bayar performernya, ngapain gue bayar lagi pencipta lagunya? Atau misalkan gue udah bayar LMK-nya, iya kalau dibayar. Ya kalau nggak dibayar, untuk apa gue memandatkan hak gue kepada LMK kalau LMK tidak bisa bekerja secara efisien? LMK pun punya keterbatasan untuk secara controlling system, mereka tidak bisa menagih sampai ke kabupaten, kecamatan, kelurahan, nggak bisa. Tapi mau sampai kapan itu terjadi dan untuk apa pencipta lagu memandatkan haknya kepada LMK? Kalau LMK tidak bisa menjamin bahwa konser-konser kecil pun bisa membayar performing rights mereka. Itu yang menjadi kegelisahannya sih. Kalau nambahin dikit Patrick. Ya. Pertanyaan nomor 1 tuh apakah antar publishing itu kompak? Ya, itu nomor 1. Nggak harus dijawab sih. Seandainya tidak, ya no wonder. Ya, no wonder ini kacau. Sumber informasinya nggak jelas. Pencipta itu bisa dapat bisa ditemui di mana atau ada di under publishing mana. Kalau mereka tidak kompak. Kalau seandainya kompak, mbok yao gitu ya. Bikin satu website. Ya, bikin satu website. Nggak usah ruwet-ruwet apps atau apa gitu. Bikin satu website yang mencantumkan, misalkan ada 100 publisher di Indonesia. Semua data ada di situ, jadi ketika kita search lagu Melamarmu, klik langsung Pongki Barata, nah misalkan, tapi salah, yang benar Badai ya. Jadi langsung di search, langsung Melamarmu Badai gitu. Terus hubungi ini gitu. Jadi kayak satu database yang mungkin bisa dibuat dengan mudah, mungkin website. Itu kalau publishernya kompak. Maksudnya kompak itu semua mau setor data, semua mau repot ngurusin ini satu-satu. Kalau kompak. Pertanyaannya, tuduhan saya dengan tanda kutip ya, tuduhan saya mereka nggak kompak. Kenapa mereka nggak kompak? Ya, karena kalau secara data harusnya ada, ya kan? Orang yang ini aja jalan, yang karaoke. Mungkin ini spesifik buat Irfan. Ini ada yang nanya dari Setiawati Lani. Mungkin nggak sih ya kalau ada sejenis marketplace khusus lisensi musik? Sama lah ya. Jadi nanti setor ke marketplace, terus dari marketplace ke komposer gitu. Nanti ya sama lah kurang lebih. Ya. Jadi emang gitu. Gimana, Van? Ya, jadi kalau misalnya kayak tadi Mas Pongki tanya gitu ya, sebetulnya ini ada gitu ya, kalau kita bicara dalam asosiasi gitu ya. Nah, ini namanya ada asosiasi namanya Apmindo gitu. Jadi ini tadi performer Jikustik gitu segala macam. Penciptanya Stefanus Pongki Barata di Masih Musik itu ada. Jadi misalnya kayak misalnya member-membernya gitu ya. Tadi siapa namanya? Kalau Badai kan di Geraha Pustaka ya. Nah, di sini misalnya. Oke. Berarti ada jawabannya, Van ya? Ada ya? Jawabannya ada. Cuma memang fitur Apmindo ini adalah asosiasinya publisher di Indonesia. Ini asosiasi terbesar publisher di Indonesia. Jadi jadi ini kalau lihat di dalam member-membernya semua ada ya gitu. Bisa nggak masyarakat umum mengakses ini? Bisa. Ini web basis kok. Bisa. Ini apmindo.id gitu loh. Van. Ya. Berarti ini PR gua. Nanti di Creativeness gua akan bikin juga informasi untuk ngasih tahu website ini. Kenapa nggak dari dulu sih, Van ya? Itu di campaign. Ya sebetulnya memang minatnya orang terhadap hak cipta itu kan baru akhir-akhir ini gitu. Makanya kalau kita bicara juga LMK di Indonesia, meskipun inisiasinya udah dari tahun 90, tapi kalau kita bicara benernya itu kan sebenarnya baru dari 2014 gitu. Jadi kalau kita bicara rules of the game-nya itu baru mungkin 6 tahun gitu. Kalau kita bicara PRS dari UK atau ASCAP yang udah Sentanis yang udah lebih dari 100 tahun gitu, udah lebih dari seabad, ya udah settle gitu. Dan kebetulan industri musik di negara-negara maju itu memang dimulai dari eksploitasi hak cipta gitu loh. Tapi kalau industri musik di Indonesia kebetulan yang membesarkan adalah industri hak terkait gitu. Jadi pengguna. Jadi asosiasi ini Apmindo ini udah ada dari tahun 97 gitu. Saya di asosiasi tersebut dari tahun 2010 lah katakanlah. Berarti saya udah 10 tahun di sana. Saya selalu bilang, kenapa publishing harus tergabung dalam asosiasi ini?
Apa untungnya buat publishing juga masuk dalam asosiasi ini gitu kan? Terlebih lagi apa untungnya buat pencipta yang memandatkan atau memberikan pengelolaan haknya kepada publishing kalau asosiasi ini ada. Akhirnya kan sekarang mulai kebangun kan gitu bahwa di dalam asosiasi ini kita berhasil melakukan clearance dengan YouTube, kita berhasil melakukan clearance dengan Spotify, kita berhasil melakukan clearance dengan Smule, berhasil melakukan clearance dengan TikTok, Joox Karaoke, meskipun Joox platform belum ya gitu, masih bermasalah lah Joox platform gitu. Nanti dibantu Rio gitu Joox platform gimana baiknya gitu. Nah, tapi sosialisasinya udah jalan. Sosialisasi untuk asosiasi ini juga udah berjalan. Kita sekarang lebih kayak gini. Pada prinsipnya kan kalau kita bicara pengelolaan hak cipta, orang kan masih bingung dapat uangnya dari mana sih gitu kan. Makanya secara asosiasi itu lebih fokus bagaimana eksploitasinya itu berjalan. Jadi simpul-simpul eksploitasi itu diutamakan. Misalnya tadi kayak YouTube, Spotify. Terus juga kita lagi gedor tuh asosiasi periklanan ya P3I supaya kan kalau sekarang nih iklan itu salah satu pembeli terbesar ya selain streaming ya. Nah, gimana caranya orang kalau mau pakai lagu di iklan itu bukan ketok pintu ke label atau manajemen artis, tapi ketok pintu ke publishing. Atau kebalik, kita sebagai publishing jadi tahu alamat kalau kita mau menawarkan lagu-lagu pencipta kita gitu kan. Karena kan sekarang kan publishing pasti orang mikir publishing buku gitu ya. Padahal sebetulnya music publishing itu hak cipta lagu gitu. Nah, sekarang itu yang diprioritaskan oleh si asosiasi ini. Supaya apa? Supaya berasa kepada pencipta-pencipta di dalam publishing yang terdapat di dalam asosiasi. Hasilnya gimana, Van? Setelah 10 tahun lu di sana, apa yang berubah? Satu, yang paling berubah adalah paradigma dalam melihat dokumentasi. Ini dokumentasi ini adalah kayak gini. Dulu, Mas, aku masuk di dalam publishing tersebut, kayak tadi itu, setia ciptaan Jikustik, misalnya gitu. Dulu gitu. Kalau bukan setia deh. Yang lebih kayak misalnya Gigi ya zaman dulu ya, misalnya 11 Januari ciptaan Gigi, karena kan semuanya bikin lagu gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak Jikustik atau kayak Chris Patti kan identik ya Mas Pongki atau Badai gitu. Lebih sederhana gitu. Kalau yang kasusnya bikin lagu bareng-bareng itu main disebut aja nama bandnya gitu. Jadi dokumentasi atau yang disebut dengan publishing copy itu adanya label copy gitu instead of publishing copy. Jadi siapa menciptakan notasi, siapa menciptakan lirik itu nggak ada. Makanya aku bilang sama tim aku, kita hibahkan aja waktu kita ke asosiasi untuk kita jalan satu-satu ke publishing dalam asosiasi itu untuk merapikan gitu loh. Saya beruntung karena teman-teman di asosiasi di dalam teman publishing dalam asosiasi tersebut juga mau membuka diri gitu loh untuk mendengarkan dan melihat sesuatu yang baik ke depannya. Itu satu. Kedua juga masalah kayak misalnya master lama gitu ya sebelum tahun 90. Ini gimana nih cara nyelesainnya? Itu kan jadi biggest inventory-nya label. Terus harus diselesaikan juga dengan publishing karena di periode itu mungkin ada yang beli putus, ada yang belum tahu ada clearance yang seperti ini, mau dibikin art track untuk bisa naik ke YouTube, itu juga jadi satu kesepakatan industri. Nah, perlindungan lain adalah misalnya contoh kayak asistensi ketika terjadi masalah hukum gitu. Itu juga terjadi. Ini terus bisa episode terpisah ya, Van ya sebenarnya ya. Bisa nih. Betul. Makanya dari konteks-konteks hak cipta PR-nya kebetulan banyak banget dan kebetulan harus diselesaikan secepat-cepatnya. Nah, itu yang jadi tantangan besar. Nah, jadi buat saya gitu sendiri secara personal gitu ya, Massive Music itu akhirnya lebih saya gunakan untuk ke sana gitu loh, untuk bisa nantinya di masa mendatang hak cipta akan menjadi satu elemen yang sama pentingnya dengan pengguna gitu loh. Karena kan kalau sekarang kan banyak ketimpangan gitu. Udah bagus mau gue gunain gitu. Itu saya paling anti tuh. Saya selalu kalau misalnya duduk nih sama pengguna gitu ya, sama. Kenapa? Karena lu pasti cari value dari artis atau komposer gue juga cari value dari ketersediaan dana yang lu punya. Nah, itu akan mencuat tuh. Nah, jadi kita nggak merasa bahwa pencipta itu harus beruntung lagu yang mau digunakan. Enggak. Brand juga harusnya merasakan atau pengguna juga merasakan sama gitu loh. Sorry Van motong, Patrick motong. Jadi intinya si Apmindo ini website ini bisa dipakai oleh para teman-teman yang sering mengcover ya? Bisa dong, bisa.
Bisa ya. Nah, coba aja di surf ke sana gitu ya. Udah gua share tadi. Nanti gua akan bikin khusus deh ini. Boleh. Di Creative Desk, maksudnya kayak slide gitu untuk menjelaskan. Gua nanya sama Irfan boleh ya? Iya, boleh. Dai, silakan. Mengenai Apmindo. Jadi di dalam website Apmindo itu apakah dijelaskan bahwa publishing A isinya komposer B, C, D atau hanya nama-nama publishing saja? Nggak ada. Jadi misalnya karena kesulitan misalnya gini. Song melamar. Ya langsung keluar di Badai Holo gitu. Ya. Oke. Nah, berarti di sini sangat clear sekali, maksudnya sangat aman sekali ketika web ini bisa terintegrasi dengan pengguna user itu sangat bagus sekali. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara ini mengedukasi terus-menerus secara rutin, secara secara konsisten dan kontinu kepada mereka ini supaya mereka bisa melek dengan prosedural seperti ini, artinya dengan akses-akses seperti ini. Karena kan teknologi digital ini sudah sangat gampang ya, seperti tadi kita selalu bicarakan bahwa sekarang semua orang sudah melek sekali dengan all about digital gitu. Jadi seharusnya ini menjadi teman dekat dengan mereka. Nah, pertanyaannya, apakah orang merasa penting? Maka tadi yang seperti tadi gue bilang bahwa kalau lu tidak merasa bahwa ini penting, ya ayo berkarya sendiri gitu. Gue selalu mengatakan itu kepada followers gue. Bikin lagu sendiri gitu. Nanti kalau bikin lagu sendiri, lo akan bisa daftarin ini kok ke lembaga-lembaga ini secara rights-nya gitu. Dan lo juga akan merasakan keuntungannya. Tapi kalau lo mau bawain lagu orang, ya lo harus involve di website ini supaya lo tahu gitu. Nah, itu sih. Tapi ini basicnya nih, Van. Kalau buat teman-teman yang mau mengcover lagu di YouTube atau di Instagram gitu ya, ini adalah salah satu akses mereka bisa tahu komposernya siapa gitu. Tapi pengurusan licensingnya gimana? Kan berat juga dong. Tadi kalau anak masalah SMA, marketplace tadi ya. Misalkan anak SMA masa harus bayar gitu kan? Akhirnya maksudnya kita kan juga tidak bisa membunuh mereka untuk tidak berkarya karena itu kan. Ya tadi kayak kita bicara gitu, karena sebetulnya ini tidak selalu berbicara tentang uang gitu, karena ini kan bicara juga jadi kita bisa lihat dari sisi benefit atau sisi profit gitu kan. Kalau misalnya ada aspek benefit yang bisa ditukar kepada pencipta, saya rasa itu bisa jadi jalan keluar kok. Nanti mungkin Mas Pongki bisa menyampaikan sesuatu soal pendekatan-pendekatan ini, karena memang Mas Pongki punya pandangan sendiri soal itu. Nah, atau sederhana, ya udah dia sanggup bayar, kebetulan ada brand di dalamnya, dan memang harus bayar, tinggal bayar gitu loh. Makanya biasanya ada yang namanya benefit, ada yang namanya profit. Jadi kalau memang misalnya secara kesanggupan finansial dia tidak bisa mampu membayar, tokennya apa berarti gitu kan? Kita kayak main game di time zone gitu kan. Kalau mau main, kalau punya tokennya kan nggak bisa main gitu kan. Nah ini kan kalau misal analogi sederhananya mungkin bisa diambil seperti itu, sama aja gitu kan. Kita harus beli tokennya dulu gitu loh. Tapi token itu bisa bagaimana caranya? Bisa aja nggak dengan redemption point yang lain gitu misalnya, atau dengan cara lainnya itu mungkin yang bisa dijadikan pendekatan berbeda gitu. Kira-kira kayak gitu. Nah marketplace sendiri, kalau Masif Musik itu lagi mengembangkan itu. Kita lagi ngelihat aspek-aspek legalnya, karena ini kan akan berkembang namanya e-licensing ya, jadi electronic licensing. Mungkin nanti Irio atau Arsa juga bisa bantuin kira-kira aspek EULA kalau dalam konteks ini gimana. Terus nanti aspek proteksi terhadap digital rights management sendiri kalau udah diberikan itu batasannya seperti apa, deliverables-nya seperti apa. Nah, itu juga lagi dikembangkan gitu. Terus payment gateway-nya gimana? Saya sendiri juga lagi berpikir gitu, kalau pada umumnya publishing itu kan mendistribusikan royalti kepada pencipta itu kan per semester ya, per Maret atau per Maret dan September. Saya lagi mencoba merubah supaya nggak hanya Maret dan Desember. Saya lagi bilang sama tim saya, bisa nggak kita bagi dua gitu. Ini kan ada beberapa platform yang udah bisa membuat ini lebih cepat distribusinya. Apakah bisa untuk beberapa rights jadinya quarter? Jadi
Maret sampai September tetap, tapi ditambah lagi nanti quarter. Ditambah lagi. Jadi 1 tahun tuh ada 6 kali distribusi gitu buat komposer. Itu saya coba gali gitu loh untuk komposer gitu. Nah, itu satu gali hal terus, dan bagus. Iya. Setuju gue. Nah, itu nanti akan berhubungan sama marketplace. Kalau artinya ini udah bisa, berarti kan yang penting distribusinya lancar, berarti tinggal nyedotnya kan yang baik kan. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu yang lagi dicoba dicari equilibrium. Soalnya takutnya kalau kita bicara digital itu kan kecil-kecil ya. Kalau dulu kita bicara RBT 1 juta aktivasi, itu mungkin miliar. Tapi sekarang 1 juta views, mungkin masih juta, mungkin belas juta mungkin gitu. Nah, itu udah beda banget gitu. Jadi makanya itu yang kenapa butuh waktu lebih panjang atau waktu lebih cepat, caranya harus ketemu gitu. Nah, pertanyaan buat kalian semua para komposer, termasuk dari sisi aspek hukumnya juga ya. Ini gua sendiri jadi bingung. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau mengcover, misalkan lagunya Badai atau apa segala macam gitu, dan mungkin ya kan beda-beda. Mungkin ada yang anak SMA yang memang adore lagunya Badai, atau mungkin ada artis yang tergabung di manajemen serius dan produksinya juga lebih serius gitu. Nah, itu batasannya sampai mana? Apakah semua diwajibkan untuk bayar licensingnya atau gimana? Idealnya menurut kalian yang nyaman buat kalian? Kalau dari gua lebih ke gua back to undang-undang yang disediakan saja. Mau bagaimana aplikasinya? Kalau itu harus memperoleh license, ya lakukan aja license itu. Karena kan kalau license itu kan sebenarnya yang gua tahu ada beberapa kebijakan caranya masing-masing publishing itu kan memberikan license-nya kan dengan caranya mereka masing-masing kan. Ada yang hanya butuh surat saja, atau mungkin ada yang dengan membayar licensing-nya dan segala macam, itu dikembalikan kepada publishing. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah ketika sudah diputuskan bahwa si pengcover ini harus mendapatkan lisensi, seperti tadi yang Alsa bilang di awal-awal, supaya tidak terjadi lagi pencurian audio yang dinaikkan oleh agregator yang mungkin nggak jelas karena ada cover yang tidak berlisensi. Ya menurut gua sih idealnya ya jalankan saja gitu kan. Soal sulit atau bagaimana atau tidak sulitnya sebenarnya itu adalah resiko dari sebuah peraturan gitu. Tapi kan kita tidak mempersulit itu karena memang undang-undang hak cipta sudah mengatakan bahwa hak moral daripada pencipta lagu, dia berhak untuk melindungi karya ciptanya dari gangguan-gangguan atas karya ciptanya yang dinyanyikan orang gitu. Jadi menurut gua ya harusnya dilakukan saja gitu kan. Tapi kebijakan dari publishing sendiri jangan mempersulit juga supaya mereka juga bisa melakukan kegiatan kreativitas mereka gitu loh. Kan ada yang merasa takut bahwa gua mesti bayarnya berapa nih? Gua mesti menempuh surat ini, surat A, B, C dan segala. Dia harus punya satu rules atau satu strategi supaya mereka friendly user lah gitu lah. Istilahnya mereka bisa bersahabat dengan peraturan-peraturan itu. Kalau dari gua itu. Kalau mungkin saya masuk ke lebih praktikal. Jadi saya to the point ke mereka bahwa misalkan orang cover langsung kejadian ya. Misalkan orang cover di Instagram, lalu dia nge-tag saya berharap saya lihat gitu kan. Saya lihat, lalu saya tulis 2 kali biasanya di komen, sekedar mengapresiasi terima kasih, tapi kemudian ke message. Saya meminta mereka untuk begini, terima kasih covernya, tetapi untuk penggunaan lagu saya di YouTube gitu ya, saya langsung sebut di YouTube, wajib izin ke publishing saya yaitu Massive. Caranya tinggal ke akun ini, di sana ada nomor WA, jangan di DM, jadi harus detail nih ke anak-anak itu ya. Jangan di DM, harus ke WA, jam kerja, nanti pasti akan diteruskan. Gampang, mudah, dan ada pilihan bayar atau tidak bayar. Saya selalu kasih opsi itu. Jadi supaya ini tetap terjalin komunikasi. 90% mereka memang nggak ngerti. Dan itu adalah bukan pengcover yang besar ya. Mereka rata-rata baru mulai. Tapi edukasinya justru memang buat mereka. Jadi saya kasih opsi bayar atau tidak. Lalu selanjutnya saya bilang, untuk Instagram saya masih bebaskan. Itu adalah bentuk saya sekedar membuktikan bahwa bukan uang yang saya kejar gitu loh. Bahwa untuk Instagram saya bolehkan, namun untuk YouTube harus izin dengan cara menghubungi Massive. Jadi kira-kira gitu. Nah, nanti si teman kami yang di Massive itu sudah tahu kalau Mas Pongki itu syaratnya cuma satu, you bayar normal,
Ini untuk antisipasi kalau memang dia ternyata project yang menghasilkan ya, bayar, atau mengcover lagunya Mas Pongki yang sedang dipromokan. Jadi misalkan saya ada lagu baru, lagu itu juga harus di-cover. Karena kan rata-rata mereka jawabnya, saya kan ngefans Mas Pongki dan ingin mengapresiasi karya Mas Pongki dan mempromosikan gitu loh. Jadi udah nggak ada alasan. Kalau memang ingin mempromosikan, promosikanlah lagu yang baru gitu. Dan itu sudah terjadi sama banyak YouTuber yang sering mengcover ya. Jadi saya rasa kami pencipta ini harus lebih praktikal lagi dalam memberikan solusinya gitu. Betul. Ya, ini kalau enggak ya udah nggak usah. Tapi banyak yang ngeyel juga, ya nggak apa-apa. Karena saya memposisikan diri pemberi informasi gitu. Saya nggak bisa nangkep orang juga, ngapain gitu. Gitu. Jadi harus ada pilihan A, B, C. Udah di strict di situ aja. Nah nanti tinggal kita lihat merekanya gimana. Gitu. Berarti bisa ya aku cover lagunya Mas Pongki ya? Bisa, tapi harus mengcover laguku juga yang nggak ngetop. Van, kalau nih Van, sebagai publishing company, apa aja opsinya untuk anak-anak ini, untuk teman-teman yang mau mengcover? Prinsipnya gue akan kembalikan kepada penciptanya, itu pertama. Jadi gue juga sering nanya sama pencipta kalau ada di YouTube pilihannya mau diapa, mau diambil aja uangnya atau mau di take down gitu. Nah, jadi dari situ dasarnya akan gue gunakan. Nah, gue juga banyak kasih understanding kepada rekan-rekan komposer sebenarnya hak mereka yang mereka punya itu apa, mereka bisa ngapain, thresholdnya sejauh apa kita bisa ngapain. Makanya salah satu model yang kita bisa terapkan seperti yang Mas Pongki tadi sampaikan, kita bisa ngeliat dua hal, kita ngeliat profit atau ngeliat value atau benefit gitu ya. Nah kalau misalnya dia nggak punya uang, dia tetap bayar tapi pakai value yang sifatnya benefit. Apa? Ya tadi Mas Pongki nyanyikan lagu saya yang lainnya ya, atau lagu baru saya. Itu dia bayar pakai benefit. Mutual kan? Ongkos lisensinya mungkin kelihatannya nol, tapi secara nilai tukar ada nilainya gitu. Nah itu tadi dilakukan. Aku mau statement closing dong. Lagi udah buka soalnya. Oke. Statement closing aku sih cuman ini aja sih, simple. Kalau aku kan ngelihat pandangannya tuh dari sisi musisi dan aku juga ngerti atau aku sekolah hukum gitu ya. Jadi kalau aku ngelihatnya sih hak cipta ini kan sebenarnya ada walaupun belum sempurna, cuman memang dia dibuat untuk insentif pencipta lagu kan ya. Jadi dengan proteksi yang baik pasti akan menghasilkan kayak keuntungan ekonomi. Untuk itu buat para musisi yang mungkin masih baru beranjak, baru memulai atau lagi belajar dengan pencipta-pencipta lagu yang sudah hits gitu, ya boleh aja kalian misalnya mengcover atau kalian menjadikan itu suatu pembelajaran kalian untuk menginfluence diri untuk bisa menciptakan lagu, itu malah bagus banget. Tapi memang ada do don'ts-nya yang memang harus kalian pahami, dan kalian harus sadar juga bahwa pencipta itu punya hak eksklusif untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin. Jadi itu balik lagi ke si musisinya atau si artis cover tersebut gitu. Jadi kalau buat aku sih optimis kalau undang-undang hak cipta di Indonesia ini memang belum sempurna ya. Bahkan dosen pembimbing aku si Prof. Agus Sarjono juga bilang ini masih amburadul banget hak cipta undang-undangnya. Makanya untuk itu perlu banget adanya semacam sosialisasi kayak begini gitu, dan kalau bisa sih jangan pudar gitu ya, maksudnya harus semangat terus, karena aku yakin sih maksudnya tujuan utama dari undang-undang hak cipta untuk memberikan insentif untuk pencipta lagu untuk menghasilkan karya yang lebih bagus lagi itu harus di-keep gitu. Itu sih dari aku. Thank you. Makasih. Adem bener. Tapi bener. Penting banget karena ini mungkin yang kalian anggap hak ciptanya nih masih amburadul di musik. Justru kasus-kasus di hak ciptanya musik itu menjadi pelajaran penting buat industri kreatif lainnya. Karena industri kreatif lainnya itu merasa yang paling udah jalan duluan tuh adalah musik. Benar itu Pak. Cukup berkecimpung di situ. Itu benar, kemarin kita juga di Parekraf dan di Backcraft itu sempat ngelihat bahwa cacahan yang paling jelas dari hulu sampai hilir itu baru musik. Lu kebayang nggak sebetulnya kalau kita bilang book publishers itu sebenarnya setaranya sama label pemilik hak terkait.
bukan hak cipta gitu loh. Nah, itu juga dibahas sama Prof Agus kemarin di UI kemarin kita ada simposium. Oke. Terakhir, gue bertanya dari sisi hukum untuk menjawab nge-cover lagu bisa dipenjara nggak? Harusnya udah terjawab gitu ya. Tapi motivasinya kalian sebagai komposer buat teman-teman, adik-adik siapapun yang mau mengcover, boleh nggak statement dari kalian masing-masing komposer sebagai komposer? Ya paling penting sebetulnya mulailah menghargai orang lain sebelum kita dihargai. Karena kenapa? Karena sebagai pemilik lagu kita itu memiliki hak untuk diapresiasi. Selayaknya cover yang dibuat untuk mendapatkan apresiasi juga di kemudian hari. Jadi mulailah menghargai untuk bisa dihargai. Ya, kalau dari saya minimal tulislah. Langkah praktikalnya adalah minimal tulislah nama penciptanya dengan benar. Itu dulu deh, itu dulu. Step itu lewat baru kita ngomong yang lain-lain gitu. Thank you. Badai? Ya, kalau gua hanya cuma ada 2. Yang pertama, kalau memang mau serius di musik, mau serius di song creator, ayo saatnya sekarang berkarya karena semuanya sudah dipermudah kok sekarang. Akses digital sudah dipermudah, jadi silakan kalian berkreasi. Gak usah takut, gak bisa bikin lirik kak, gak bisa bikin lagu, bikin aja. Mau lagu lo jelek atau enggak, itu proses kok. Dulu juga gue waktu bikin lagu juga bapuk juga, gitu kan. Sampai sekarang pun ada beberapa lagu gue yang masih bapuk. Dan itu masih dalam proses belajar terus, jadi tidak usah takut untuk berkarya. Yang kedua, kalau sudah mulai berkarya, ya tadi yang seperti Irfan bilang, kalian akan merasakan betapa susahnya untuk mempertahankan karya cipta kalian tetap menjadi sesuatu yang legacy ke depannya. Itu susah sekali. Makanya tujuan berkarya adalah kita harus tahu bagaimana cara menstrategikan supaya karya cipta kita ini abadi, bukan hanya sekarang tapi di puluhan tahun mendatang, bahkan 70 tahun setelah penciptanya meninggal. Gitu sih. Ya. Bapuknya Badai nancep di hati ya? Kalau lagu saya nggak ada yang bapuk, cuman nggak semua laku. Kalau bagus. Oke. Nggak laku ya. Terakhir sebelum kita tutup sama Mas Rio, gue mau terima kasih dulu buat semua teman-teman buat hari ini. Thank you juga buat yang udah nonton Creativeness. Kita disupport juga sama Enlighten, disupport juga sama Massive dan juga Creative Legal Talk, acaranya Mas Rio. Nah, Mas Rio, jawaban dari pertanyaan hari ini adalah nge-cover lagu bisa dipenjara nggak? Jadi meng-cover lagu itu artinya bisa dipenjara apa tidak, ada potensi Anda untuk kena tuntutan hukum sudah pasti, baik perdata maupun pidana, kalau dilakukan tidak dengan benar. Nah, jadi sangat penting adalah kita menyadari untuk bisa berkarya secara bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya apa? Ya kita tahu, kalau misalnya kita mau memproduksi sesuatu, kita mau berkarya sesuatu kan, kalau kita punya clearance yang benar, kita izin, pasti kitanya juga akan dapat perlindungan. Itu aja sih kalau dari aku. Sama satu lagi mungkin juga pesan, ini kita harus sering-sering melakukan ini, rekan-rekan, Mas Badai, Mas Pongki, Mas Irfan, Patrick, Alsa gitu. Saya kan juga di sini ada Enlighten ya, Entertainment Law Indonesia, satu kelompok baru juga, lawyer entertainment yang juga kita memiliki kepedulian terhadap musik Indonesia. Kita baru aja jalan, di situ ada Mbak Tere juga, ada Alsa, ada saya juga ada di situ. Jadi kita minta kerjasamanya juga sama teman-teman semua gitu untuk bisa ke depan lagi untuk melakukan sosialisasi ini secara bersama-sama. Karena nggak hanya di kalangan industri musiknya aja yang perlu mendapatkan edukasi. Di kalangan advokatnya, di kalangan lawyernya, di kalangan konsultan hukumnya juga perlu mendapatkan advokasi sehingga mereka bisa memberikan satu advice yang benar. Jadi itu aja sih trik, intinya adalah bisa ada potensi di penjara apa tidak, hati-hati aja soalnya pencipta punya eksklusif kan. Iya, tapi ini bukan sesuatu yang menakutkan yang bukan. Nah, berkarya nggak harus takut. Ya. Berkarya bersahaja. Waduh, siap tuh kan langsung cepet. Kalau komposer hebat. Yang ngomong siapa tuh tadi barusan? Irfan. Berkarya harus guys, menghasilkan. Thank you. Sekali lagi selamat berbuka puasa terakhir ya. Thank you. Oh iya. Selamat lebaran. Selamat lebaran. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Bye. Lahir batin.